Mm-mm. Dulu aku kan kerja di kos BB ikut nenek Mhm. 8 tahun. Lah 8 tahun itu yang 6 tahun yang tanda tangan kan anaknya. Mhm. Itu sudah dapat uang servis 6 Mhm. tahun. Terus habis itu yang tanda tangan nenek sendiri 2 tahun kan. Lah habis 2 tahun anaknya yang di Amerika datang ke Hong Kong. Tanya sama saya, kamu mau pulang Indo enggak? Saya ngomong kalau sudah finish kontrak, saya mau pulang cuti, minta pulang cuti kan. Lah, yang 2 tahun yang tanda tangan nenek itu kan belum cukup finish kontrak kan, belum cukup finish kontrak, kurang 2 bulan. Saya pulang cuti, dah habis pulang cuti ke sini lagi, itu nenekku kan sudah katanya nggak mau ngambil aku lagi gitu kan. Oh, nggak apa-apa, aku sudah nggak apa-apa, aku cari majikan lagi. Habis cari majikan lagi, mau keluar dari rumah nenek itu kurang 2 minggu, aku pulang libur itu masuk rumah, 5 menit itu ada polisi itu katanya anak menantunya nenekku, aku mencuri apa itu surat kerja itu loh kontrak kerja itu. Nah aku padahal gak nyuri gak tahu dia ditaruh di mana kan. Orang tua ya kan banyak barang-barang apa gitu, katanya hilang, aku yang mencuri. Lah aku yo kaget itu polisi masuk kan, aku yo nangis aku nangis selama 8 tahun kok ada problem kayak gini kan gitu aku. Nah polisi ini kan ngomong nggak usah takut, kamu nggak salah, itu kontrak kerja kan ada semua punya kan gitu. Nah terus aku nangis itu sama anaknya mantu itu nyuruh polisi geledah di kamarku, di lemariku, di tasku, semua digeledah Itu kamar-kamar itu, di tempat tidur, di atas tempat tidur, di bawah tempat tidur itu semua digeledah karo anaknya mantu, tapi nggak ada bukti itu. Nah habis itu kan saya tetap nangis, saya takut dituduh mencuri mah. Habis itu terus polisi pulang. Polisi pulang kan yo nggak nangkep aku yo polisinya ngomong jangan takut, kamu nggak salah, jangan takut. Itu cuma minta iktp. Habis itu aku kan cari majikan, dapat bisa himpun. Itu 7 bulan nenek meninggal. Terus aku cari lagi, dapat di Jongsawan. Di Jongsawan itu aku dapat 2 tahun kurang 5 bulan aku ngebreak. Sebab apa, neneknya gila, setiap malam itu bawa pisau. Aku tidurnya kan satu kamar sama nenek. Aku takut banget aku ngebreak. Habis itu cari majikan lagi dapat ini aku sudah dapat 5 tahun lah 5 tahun di sini. Nah, yang saya pertanyakan itu seandainya aku di sini kakekku meninggal atau aku finish kontrak, terus majikanku nggak ngambil aku lagi, aku cari majikan itu yang laporan yang sama nenek dulu itu ada masalah enggak gitu loh. Saman berarti keweden nih. Iya, keweden Gini Mbak, kan Saman tidak sampai diproses, dibawa ke polisi 1 malam itu enggak ada masalah kan? Enggak. Itu namanya dolanan polisi. Iya. Enggak, itu Saman enggak termasuk kriminal sayang. Yang dimaksud kriminal itu sampai datamu itu diproses di 1 hari di kantor polisi, atau kamu bayar jaminan 500 sampai 1000, itu proses polisi sayang. Jadi kasusmu itu cuma dicatat tadi. Ini perbedaan ya sayang. Saya tahu setelah uploadan di YouTube berkali-kali itu membuat kalian khawatir. Jadi
Kenapa? Kan saya fokus sama pertanyaan kalian. Jadi sebenarnya saya tuh lebih, karena saya tidak ada waktu untuk menjelaskan sejelas-jelasnya gitu loh. Paham nggak maksudku? Iya, paham. Jadi iku maji kamu cuman dolanan polisi, jadi sampean nggak ada efeknya apa-apa. Jadi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tapi aku lihat YouTube-nya Mbak Yuni, Cece Yuni tuh masalah polisi, aku setiap malam kayak nggak bisa tidur, saya mau cari masalah. Oh tidak, beda sayang, beda. Jadi makanya aku selalu bilang jangan dipukul rata karena kejadiannya tidak sama dan pengalaman seseorang tidak sama. Makanya kan aku selalu bilang apa yang saya berikan itu tidak semuanya sama. Ada orang yang dipenjarakan tuh visanya bisa turun, ada yang tidak bisa turun. Jadi tergantung dari kasusnya sayang. Jadi kamu dipokengin, tapi kan kamu tidak terbukti dan kamu nggak dibawa ke kantor polisi. Kecuali kamu dibawa ke kantor polisi dengan jaminan 500 atau 1000. Kebanyakan itu adalah kriminal ringan. Kriminal ringan yang diakuin atau tidak diakuin, dinyatakan terjadi atau tidak terjadi, itu sudah diproses dan KTP-mu ada catatannya. Paham nggak? Tapi ini kan tidak. Paham. Ini tidak. Tapi cuma minta iktp loh, Ce. Iya, tapi kan nggak diproses ya. Enggak diproses. Berarti nggak ada. Kantor polisi ya. Nggak ada. Berarti sama aman dari godaan setan. Iya. Aku mau kerja 2 tahun lagi sudah pulang gitu loh, Ce. Nggak ada. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Lanjutkan perjuanganmu. Oke? Makasih ya, Ce ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Sukses selalu, Ce. Ya, begitu juga buat kalian semua. Terima kasih. Ya, amin. Oke, bye-bye. Oke, jadi sekali lagi saya selalu bilang case per case. Jadi semuanya tidak sama ya Mbak. Tadi, jadi sekali lagi kalaupun kalian dilaporin polisi mencuri, tapi kalian tidak mengakuin dan tidak ada bukti, dan kalian tidak dibawa ke kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikan, berarti kalian nggak ada masalah karena orang sini tuh suka menuduh tanpa bukti. Jadi kalau kalian tidak dibawa ke kantor polisi dengan jaminan, berarti kalian masih aman gitu loh. Jadi sekali lagi buat Mbaknya, setiap pengalaman yang saya bagikan case per case, tidak semuanya jawabannya sama. Jadi ada yang overstay bisa diproses, ada overstay yang tidak bisa diproses, ada yang nggak overstay pun bisa diproses, nggak bisa turun visanya. Finish kontrak pun yang punya utang bank bisa turun visanya, ada yang nggak bisa turun. Jadi case per case. Jadi ini dibuat pengalaman aja. Video-video saya itu buat pengalaman buat kalian. Tujuan saya video ini adalah lebih berhati-hati. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Lebih baik lebih berhati-hati. Karena saat ini ada teman saya yang bermasalah dengan bank. Maksudnya adalah tentang money laundry. Saya sendiri itu tidak berani ikut campur. Bahkan nomor rekening saya dipinjam siapapun sekarang saya nggak berani. Dulunya saya nggak ada masalah. Sekarang saya tidak berani sama sekali. Itu aja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.